Halo, para fans Manchester United. Jumpa lagi bersama Warta United TV. Seperti biasa kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar Manchester United. Namun sebelumnya tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Glory Glory Man United. Masih ingatkah dengan sosok Howard Webb? Nama Howard Webb dianggap sebagai salah satu wasit terbaik di dunia sepak bola baik di Inggris maupun di Eropa. Sedikit sekali wasit yang punya keistimewaan seperti dirinya, yang bisa memimpin final Liga Champions dan Piala Dunia pada tahun 2010. Howard Webb merupakan salah satu petugas kepolisian di Yorkshire Selatan. Karena hal itulah kerap ia disebut sebagai wasit Manchester United. Pria berkepala botak ini kerap menguntungkan pasukan Manchester United ketika ia menjadi pengadil pada pertandingan yang melibatkan Manchester United, sehingga julukan tersebut melekat kepadanya. Banyak penonton yang merasa kalau keputusan kontroversi akan datang ketika ia memimpin pertandingan Manchester United. Hal itu pun terjadi tidak hanya sekali. Inilah yang membuat orang-orang menjadi sedikit kesal, karena Manchester United sering diuntungkan oleh Howard Webb. Bahkan salah satu mantan pemain Liverpool, Ryan Babel, sempat berhadapan dengan FA setelah ia mengunggah foto Howard Webb memakai baju Manchester United pada akun Twitter pribadinya. Babel kesal saat Liverpool kalah dari Manchester United pada babak ketiga Piala FA 2010-2011 akibat gol penalti Ryan Giggs yang didapat setelah Dimitar Berbatov terjatuh di kotak penalti. Meski dalam tayangan lambat kontak Berbatov tersebut dengan Daniel Agger begitu minim. Sepanjang karir sebagai wasit, Howard Webb sudah 47 kali memimpin pertandingan Manchester United, di mana Manchester United menang 29 kali, 6 kali imbang dan 12 kali kalah. Dalam rentang 10 tahun karir Howard Webb, Manchester United memenangi 5 gelar Premier League. Howard Webb total 9 kali memberikan penalti kepada Manchester United sepanjang karirnya. Inilah sedikit bukti yang membuatnya mendapat julukan sebagai wasit Manchester United. Jumlah itu pun menjadi paling banyak dibanding klub-klub lain. Akan tetapi Howard Webb berkali-kali menyebut kalau dia bukan pendukung Manchester United. Sejak awal mengenal sepak bola, Howard Webb mengaku lebih mencintai Rotherham United ketimbang tim-tim besar seperti Manchester United. Sayangnya, tudingan sebagai wasit Manchester United sudah melekat kepada dirinya. Mungkin sampai akhir hidupnya, Howard Webb akan selalu dikenang pecinta sepak bola sebagai salah satu wasit terbaik di dunia, paling tegas di dunia, dan wasit yang identik dengan Manchester United. Sejak kedatangan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United jadi lebih sering mengorbitkan pemain dari akademi. Dan untuk musim depan, sudah ada 2 pemain yang disebut akan mencuri perhatian penikmat sepak bola. Menurut laporan Manchester Evening News, Ole Gunnar Solskjaer akan mengorbitkan Dyson Bernard dan Teden Mengi ke dalam skuadnya. Kedua pemain itu disebut sebagai talenta masa depan cerah Manchester United. Dyson Bernard adalah pemain berusia 19 tahun. Namun ia sudah mengantongi 12 penampilan dalam skuad Manchester United U23 asuhan Neil Wood. Ia juga sudah mencatatkan penampilan pertamanya untuk skuad utama Manchester United, kala bertemu FC Astana di ajang Europa League. Bernard dikenal sebagai bek yang agresif dan memiliki kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, ia juga handal dalam memanfaatkan peluang dalam situasi bola mati. Sedangkan Teden Mengi adalah pemain yang membawa Manchester United U18 hingga melaju sampai babak semifinal FA Youth Cup. Itu adalah pencapaian terbaik Manchester United U18 semenjak tahun 2012 silam. Pada musim ini, Mengi sudah mencatatkan 14 penampilan bersama skuad Manchester United U23. Dia tidak seberuntung Bernard yang sudah mencatatkan debutnya bersama skuad inti. Namun setidaknya ia bisa mendapatkan tempat di bangku cadangan saat Manchester United bertemu FC Astana. Kehadiran Odion Ighalo di Manchester United pada awalnya diproyeksikan hanya untuk menambal kekurangan lini serang setan merah, karena Marcus Rashford mengalami cedera. Namun Ighalo mampu menampilkan performa impresif. Dari 8 kali bertanding, Ighalo sukses melepaskan 4 gol dan 1 assist.
Kehadiran Ighalo pun sejatinya hanya sebagai pemain pinjaman dari Shanghai Shenhua. Meski begitu, Ighalo nyatanya memiliki keinginan untuk dipermanenkan oleh Manchester United karena ia ingin berkarir di Old Trafford hingga pensiun. Hal itu pun diakui oleh pelatih pribadi Ighalo, yakni Ekemini Ekerete. Semenjak bergabung dengan Manchester United, anak didiknya tersebut memiliki motivasi yang luar biasa. Bahkan, selama pandemi ini, Ighalo tetap berlatih keras di rumah. Meski usianya tak lagi muda, namun ia masih memberikan performanya dengan maksimal. Ia adalah seorang pemain tim, dan ia telah mendiskusikan tentang kualitas yang dimiliki pemain-pemain yang lebih muda darinya, seperti Marcus Rashford, Anthony Martial dan Mason Greenwood. Ia memiliki komunikasi yang baik dengan mereka. Odion Ighalo juga beberapa kali mengatakan pada saya, jika ia tak sabar untuk bermain bersama Marcus Rashford. Ia ingin bertahan di sini karena ia mencintai Manchester United. Jika Anda memberikannya kesempatan untuk bermain di sini hingga akhir karirnya, ia tidak akan berpikir dua kali untuk melakukan keputusannya. Ucap Ekemini Ekerete seperti dikutip Goal International. Kepala Kepolisian Manchester, Ian Hopkins mengaku sangat ragu para penggemar tidak akan berbondong-bondong ke stadion saat kompetisi Premier League kembali dilanjutkan. Apalagi kota Manchester yang memiliki dua tim teratas. Pemerintah Inggris sudah memberi izin agar Premier League dapat dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Juni mendatang. Namun seluruh pertandingan tersisa harus digelar tanpa penonton. Kendati tanpa penonton di dalam stadion, para penggemar mungkin akan masih bisa berkumpul di area luar stadion. Hal itu yang menjadi kekhawatiran dari Ian Hopkins. Premier League sempat merencanakan pertandingan akan digelar di tempat netral guna mencegah kehadiran penggemar. Namun Ian Hopkins menilai opsi itu juga percuma saja, mengingat antusiasme yang tinggi terhadap sepak bola. Saya sangat ragu semua pertandingan besar tidak akan menarik perkumpulan massa, termasuk di kota Manchester. Entah mereka diizinkan masuk ke stadion atau tidak, harusnya ini benar-benar dipikirkan secara matang. Apa yang kami takutkan adalah orang-orang akan tetap datang entah di tempat netral atau kandang. Saya tidak bilang polisi tidak akan mampu mengatasinya, tetapi kita dalam kondisi yang sulit saat ini, ucap Ian Hopkins seperti dikutip Daily Mail. Scott McTominay baru-baru ini kembali mengejutkan para penggemar Manchester United, setelah ia memamerkan fisik yang luar biasa di Instagram pribadinya. McTominay tampaknya telah menggunakan waktunya selama karantina dengan baik, dan hasilnya sangat produktif. Terlihat tubuh McTominay sangat berotot. Penampilan McTominay itu rupanya mendapat perhatian dari Bruno Fernandes. Latihan dengan bola itu penting Scott, jangan lupa itu, tulis Bruno di kolom komentar foto McTominay. Selama masa karantina ini, Scott McTominay benar-benar manfaatkan waktunya untuk menjaga kebugarannya. Pada bulan lalu, McTominay juga sempat membuat para fans terpukau, setelah menyelesaikan lari 5 km hanya dalam 16 menit 1 detik. Charlie Wellens resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Manchester United. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Sang pemain berusia 17 tahun itu, sebelumnya sering dirumorkan akan pindah ke Inter Miami. Charlie Wellens merupakan anak dari Richie Wellens. Richie Wellens merupakan lulusan Akademi Manchester United tahun 2000. Namun sayang sang ayah Charlie Wellens tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di skuad utama Manchester United. Meski reputasinya baru-baru ini sedikit tercoreng karena ulahnya sendiri, dengan sang bek melanggar aturan lockdown yang ditetapkan pemerintah Argentina, di mana sebelumnya Marcos Rojo tengah merokok dan bermain kartu bersama beberapa kolega di sana, di mana hal itu tidak akan mempengaruhi keinginan manajemen Estudiantes untuk memperpanjang periode peminjaman, atau bahkan pihak Estudiantes memiliki niatan untuk menggait Marcos Rojo secara permanen saat bursa transfer nanti resmi dibuka.
Menurut laporan Goal Internasional, nama Raul Jimenez menjadi salah satu striker yang dipertimbangkan secara serius oleh manajemen Manchester United untuk digaet di bursa transfer musim panas. Akan tetapi untuk mendapatkan jasa Raul Jimenez, Manchester United harus bersaing secara selektif dengan Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City. Ketiga klub itu juga memiliki ketertarikan untuk menggaet Raul Jimenez. Manajemen Wolverhampton mematok mahar transfer untuk sang striker, dengan biaya yang cukup gila di tengah pandemi ini. Kabarnya Wolves mematok harga 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Namun manajemen Manchester United masih akan berupaya untuk mengamankan tanda tangan Raul Jimenez jika bursa transfer resmi dibuka. Selain mempertimbangkan Raul Jimenez, Manchester United juga dikabarkan telah membuka kans untuk bernegosiasi dengan Alassane Plea. Dikutip dari Sky Sports Jerman, Ed Woodward kabarnya telah melakukan kontak awal untuk memboyong Alassane Plea ke Old Trafford. Pemain berusia 27 tahun itu berkontribusi 8 gol dan 7 assist dalam 22 penampilannya di Bundesliga musim ini. Alassane Plea juga membantu Bayern Mönchengladbach untuk bersaing meraih tiket Liga Champions musim depan, sehingga sang striker telah menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Manchester United diperkirakan akan menghadapi persaingan dari rival di Premier League, seperti Arsenal dan Tottenham juga dianggap tertarik kepada Plea. Akan tetapi Manchester United akan menghadapi kendala bila merealisasikan transfer Alassane Plea. Kabarnya sang pemain dihargai 50 juta euro atau sekitar 803 miliar.